Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Marianus Tupesi STH. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 103 ayat 22 menjadi nazming kita pada hari ini, berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertaimu juga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Sang Pencipta, kami datang dengan seluruh kerendahan kami yang lemah dan tidak layak ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, karena kami sering meninggalkan dan melupakan Engkau dalam kami mengambil keputusan dalam hidup ini. Kami cenderung menggunakan akal pikiran kami yang terbatas ini untuk melihat kehidupan ini, sehingga kami sering kecewa dengan keputusan Tuhan dan bahkan kami marah atas keberadaan-Mu. Saat ini kembali kami mohon dan meminta, kiranya Tuhan berkenan menjumpai kami dalam ibadah ini, agar kami layak untuk Tuhan sapa, sehingga hidup kami menjadi jauh lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kembali mendidik kami, untuk kami menjadi arif dan bijak dalam menjalani kehidupan ini. Amin.
Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter yang bertugas. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kami kehidupan sampai dengan hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu ini. Dan biarlah juga kiranya Tuhan kembali berkenan menyapa kami, agar ketika kami menjalani kehidupan kami ke depan ini, hidup dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika Engkau menyapa kami dan bersabda untuk kami, hati dan pikiran kami benar-benar diterangi oleh kasih dan cinta-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jika kita tanyakan kepada setiap orang, apa tujuan hidupnya? Sudah pasti kita akan menjawab, tujuan hidup kita adalah agar kita mendapat kebahagiaan. Berbagai macam cara manusia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai macam cara manusia juga melaksanakan pekerjaan ataupun juga mengembangkan daya pikir, daya kreasi, yang ujungnya juga adalah agar manusia menemukan kebahagiaan. Berbagai macam literatur mungkin pernah kita baca, ataupun juga berbagai macam pendapat pernah kita dengar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Persoalan yang ada adalah, apakah kebahagiaan yang pernah kita baca melalui literatur, yang pernah kita dengar melalui pendapat banyak orang, itu hadir dalam ruang kehidupan kita? Ternyata teori tidak sama dengan prakteknya. Dan ternyata apa yang kita baca dan kita dengar ketika kita praktekkan, tidak juga bisa menghadirkan kebahagiaan. Dan rupa-rupanya kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan melalui hati dan pikiran kita ketika kita melihat segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dan ketika kita melihat segala sesuatunya dengan jujur, dan kita melihat segala sesuatunya dengan penuh rasa syukur, maka akan terpancar kebahagiaan itu dalam ruang hati dan pikiran kita. Apakah kebahagiaan bisa dibeli? Kebahagiaan tidak bisa dibeli, tapi kebahagiaan hanya bisa dirasakan. Dan apa yang mau dikatakan oleh penulis kitab Amsal tentang kebahagiaan ini? Bila Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam Amsal pasal 3 ini adalah berkat dari hikmat, maka kita akan menjumpai dalam ayat yang ke-13 dalam bacaan ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, dan seterusnya. Dan rupa-rupanya yang disebut dengan orang yang berbahagia adalah orang yang berhikmat. Dan kalau kita berbicara tentang hikmat, kita berbicara tentang kebenaran Allah. Dan kita berbicara tentang hikmat, dia selalu bersumber dari Allah. Dan ketika kita bicara tentang hikmat, kita berbicara juga tentang buah pikiran Allah. Bandingkan dengan ayat 19 dan 20 dalam bacaan ini. Karena kebijaksanaan Allah, maka dasar bumi Tuhan letakkan, langit Tuhan tetapkan, samudra raya dengan air yang berpencaran Tuhan tetapkan, dan awan menitikkan embun. Semua itu karena kebijaksanaan Allah. Semua itu karena hasil buah pikiran Allah. Jadi,
ketika kita berhikmat, itu adalah benar-benar manusia memahami, manusia memaknai buah pikiran Allah, kemudian mengendapkannya dalam hati dan pikiran. Ini yang disebut dengan bersikap reflektif untuk melihat tata ciptaan Allah, dan kemudian kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Baru di situ kita bisa dapat melihat arti hikmat yang sesungguhnya. Jadi kalau disebut dengan manusia yang berhikmat, adalah manusia yang benar-benar menyembah Allah dengan sungguh-sungguh serta takut akan Allah, maka kita akan menjumpai dan mendapatkan kebijaksanaan itu. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Ada 3 bagian yang mempunyai kesejajaran. Ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Baru ayat yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Nah, ketika kita melihat kesejajaran ini, baru kita lihat isinya. Kalau dalam pasal 3 ayat 2, dia sejajar dengan ayatnya yang ke-16 dalam bacaan ini. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, dia sejajar. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi kita dapat melihat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang disebut dengan manusia yang berhikmat adalah manusia, sekali lagi yang saya katakan, adalah manusia yang benar-benar menyembah Allah dengan sungguh-sungguh serta takut akan Allah dan menyadari ia adalah ciptaan Allah dan mampu menerima penyataannya, mampu menerima keputusannya, keputusan Tuhan, mampu menerima kehendak Tuhan. Itu yang disebut kita mampu untuk melihat secara bijaksana. Sebagai contoh, kalau kita bisa mengamati, ini adalah buah pikiran Allah. Pernah juga saya katakan ini. Kenapa matahari terbit di timur dan terbenam di barat? Kenapa ada kutub utara dan kutub selatan? Itu buah pikiran Allah. Dan kalau orang yang berhikmat, dia akan melihat bahwa ini adalah untuk keseimbangan suhu bumi. Tapi bagi orang yang tidak mau memperhatikan, bagi orang yang tidak peduli, oh sudah biasa kok begini, maka penghargaan, penghormatan kepada Allah tidak akan berjalan dengan baik. Oh Tuhan sudah kasih kok untuk kita, tanpa kita bisa menyadari betapa presisinya Tuhan menyatakan segala sesuatu kepada ciptaannya. Kita mau lihat alur sungai, dia selalu berkelok-kelok, tidak ada lurus itu. Tapi manusia mencoba untuk lurus, banjir akan datang lebih cepat. Kita melihat gempa tektonik yang menghasilkan danau besar di Indonesia. Itu adalah itu hikmah kebijaksanaan Allah. Dia presisi. Nah, kalau kita perhatikan ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sama, ketika kita mampu melihat segala sesuatunya dalam terang kasih Tuhan, dalam pemikiran bahwa Allah menyatakan kehendaknya dan tidak pernah salah, itu berarti hati kita plong. Makanya dikatakan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, kalau sekarang manusia mencoba untuk tidak hidup bijaksana, atau dalam bahasa Amsal, menjadi manusia yang bodoh, bukan secara intelektual dia bodoh, tapi karena dia mengambil jalan yang salah, dia menjadi tidak bijaksana. Kita rasakan pada saat ini. Ketika manusia tidak berpikir tentang masa depan, maka kita bisa rasakan juga hadirnya suhu bumi yang semakin panas. Apakah
manusia menjadi bahagia dengan suhu bumi yang panas? Enggak. Gerah kita kan? Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang ingin dikatakan oleh penulis kitab Amsal, ketika kita menjadi bijaksana, ketika kita menjadi manusia yang berhikmat, maka pikiran kita pun akan tenang, jiwa kita pun akan tenang, umur panjang tinggal mengikuti. Nah, ketika pikiran kita begitu penuh sesak dengan seluruh keinginan kita, kita mencoba untuk bukan melawan ya, mendahului apa yang ingin Allah nyatakan bagi kita dalam kehidupan ini, maka kita kejar itu. Yang terjadi apa? Gaya hidup kita berubah, pola pikir kita berubah. Apakah akan hadir sejahtera dan kebahagiaan? Belum tentu, Bapak Ibu, sudah pasti. Nah, kalau dikatakan kembali oleh penulis kitab Amsal, agar kita bijak untuk menyikapi segala sesuatu, maka kita perlu melihat dan menyembah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat Tuhan tidak pernah salah memutuskan segala sesuatunya bagi manusia, bagi ciptaannya. Tuhan tidak pernah keliru. Dan kita juga diberikan hikmat untuk kreasi, untuk daya nalar kita berkembang. Tapi ketika kita tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka daya kreasi, daya nalar itu akan bermuara kepada kesombongan dan kecongkakan. Oh, saya hebat, saya pintar, yang pada akhirnya dia menjadi tidak bijaksana. Dan dikatakan oleh penulis kitab Amsal, kepandaian sama dengan kebijaksanaan, kejahatan sama dengan kebodohan. Itu kalau kita bisa Amsal terus menerus ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat. Maka mau dikatakan di sini, di masa pandemi ini, dunia digital, daya kreasi manusia membuat kemudahan. Yang dulu kita tidak pernah berpikir akan ibadah model seperti ini. Tapi kita terbantu dengan dunia digital ini. Ini adalah kreasi manusia. Ini adalah buah pikiran manusia yang telah dimampukan Allah untuk memberikan kemudahan dalam manusia bersosialisasi, dalam manusia berkomunikasi, dalam Tuhan menyampaikan pesan kepada umatnya. Ini adalah buah pikiran manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Dan ini hikmat manusia. Tetapi juga ketika kita tidak mau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka ibadah yang kita lakukan di rumah, kita akan sembarangan. Mungkin sambil tiduran, oh saya sudah beribadah, kok saya sudah dengar firman Tuhan. Tanpa tuntunan, tanpa ketaatan, tanpa tatanan. Baju kita sembrono, kita tidak rapi, kita tidak santun. Oh sudah ibadah saya. Ini yang terjadi. Banyak hal. Dan kemudian, kalau dulu kita banyak surat kaleng, dan kemudian berakhir dengan hoax, berita bohong, sekarang lebih gampang. Dan orang yang sering kali untuk menunjukkan identitas dirinya, tanpa menghasilkan apa-apa, kita lihat itu adalah orang yang tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia berbahagia dengan dirinya sendiri. Banyak sekali. Kita bisa tampilkan apapun dalam dunia digital ini, untuk orang bisa lihat. Padahal banyak kebahagiaan semu yang kita tampilkan dalam dunia digital. Padahal kita sedang sedih, padahal kita sedang terpuruk, padahal sedang banyak masalah. Kita tidak bijak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan bila kitab Amsal kembali menyatakan
sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam pasal 3 ini. Berkat dari hikmat. Kita mau hidup kita diberkati. Kita mau hidup kita berbahagia. Kita mau di penghujung kehidupan ini kita merasakan ketentraman, kedamaian. Tapi kita tidak bisa berhikmat karena kita tidak pernah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan takut dengan Allah secara sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 11, pasal 3 ayat 21. Itu Tuhan mengajar dan mendidik kita dan mengajak kita agar pikiran kita dan hati kita hanya berpusat kepada Allah. Baru kita bisa menemukan kebahagiaan. Baru kita bisa merasakan berkat. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini, itu adalah keputusan Allah. Ketika kita bergembira, ketika kita dapat berkat, ketika kita mendapat tantangan, ketika kita mendapat pergumulan, itu adalah keputusan Allah. Nah, ketika kita mau menerima keputusan ini, maka hati kita, pikiran kita akan tentram. Oke, kalau saya salah, saya akan berubah. Oke, kalau Tuhan memberi berkat pada hari ini, saya juga harus menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Ketika Tuhan memberikan tantangan kepada diri saya pada hari ini, itu Tuhan sedang menempa saya untuk saya menjadi jauh lebih kuat ke depan, bukan cengeng. Seringkali Bapak Ibu, kita menyalahkan, oh Tuhan salah ini. Kita lari, kita menjauh dari Tuhan. Ataupun juga kita loncat pagar untuk cari Tuhan di tempat lain. Tidak akan pernah kita bertemu. Karena kita apa? Tidak pernah menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita tidak takut kepada Dia. Tidak akan pernah kita menemukan kebahagiaan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan ini, di tengah-tengah masa pelayanan gereja, di masa pandemi ini, itu mendidik dan mengajar kita untuk melihat segala sesuatu penyataan Allah kepada manusia di bumi. Dan ketika manusia merusak tatanan Allah, dan kita akan banyak melihat bibit-bibit penyakit akan senantiasa muncul pada masa yang akan datang. Ketika manusia tidak mengelola kehidupan ini dengan bijaksana. Ketika manusia mau mengejar keuntungan semata-mata. Ketika manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan di situ akan kita jumpai kehancuran. Maka bila dikatakan jalan orang yang berhikmat, kita bisa lihat. Orang yang mendapat hikmat, kita bisa lihat dalam ayat 14, 15, 16, 17, dan 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Karena dia menerima segala sesuatunya. Dan dia akan kembalikan kepada Tuhan yang akan menuntun perjalanannya ke depan. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Sekalipun materi kita tidak banyak, sekalipun uang kita tidak banyak, harta kita tidak banyak. Tapi ketika saya bisa memaknai keputusan Tuhan ini dengan baik dan benar, saya akan jumpai kebahagiaan itu dalam hidup. Sehingga saya mampu menata dan akan menata hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah diri kita, pikiran kita, dalam kita melaksanakan kehidupan ke depan ini, kita minta untuk Allah menghadirkan hikmat. Bagaimana Allah bisa menghadirkan hikmat? Sembah Dia dengan sungguh-sungguh, taati perintahnya, maka kita akan bijaksana. Amin. Untuk melakukan
Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, begitu banyak cara Tuhan mengajar dan mendidik kami dalam kehidupan ini. Tapi seringkali kami gagal menangkap pesan-pesan Tuhan itu karena kesombongan kami, karena keangkuhan kami, karena kebebalan kami. Tuhan, kepadamu kami mohon, biarlah Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, agar dalam pengampunan-Mu kami dididik dan diajar untuk menjadi rendah hati, untuk kami semakin taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami berubah, untuk kami menjadi bijaksana dalam kami menata kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga kami, dan juga dalam kami menata diri kami sendiri. Itu juga yang menjadi harap pinta hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan dalam perjalanan pelayanannya dihadirkan untuk kami sebagai warga Kristiani menjadi manusia-manusia yang bijaksana dalam kami menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam gerak langkah pelayanan gereja-Mu, khususnya di Indonesia dan juga di masa pandemi ini. Tuhan, begitu banyak cara Tuhan mendidik dan mengajar gereja-Mu untuk kami menjadi lebih peka dalam kami melihat kehidupan sesama kami, untuk kami juga menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam gerak langkah perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, di tengah-tengah pelayanan kami, kesaksian kami, dan di tengah-tengah karya dan kerja kami. Kami menyerahkan perjalanan gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk kami bisa menata diri jauh lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Kepada-Mu Tuhan, kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta perkenanan Tuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami di masa pandemi ini. Biarlah kami sebagai anak-anak bangsa, kami bersama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi ini, untuk kami bisa keluar dari pandemi ini dengan baik dan benar, dan kami mampu menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah di tingkat pusat ataupun juga di tingkat provinsi, tingkat 2 ataupun juga pemerintahan kota, sampai di rukun tetangga, kiranya juga Tuhan menambahkan kearifan dan hikmat kepada para pemimpin kami ini, agar mereka juga bisa bersatu hati untuk mengatasi pandemi ini dan juga persoalan ekonomi masyarakat Indonesia dengan baik dan benar, sehingga kami bisa bertahan dan kami juga bisa menikmati kehidupan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan bagi para medis, aparat TNI dan Polri, aparat sipil negara, biarlah juga mereka juga dapat menjadi teladan dalam kami menghadapi pandemi ini. Kekuatan kesehatan kiranya Tuhan tambahkan, agar mereka juga mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dan juga menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami menyerahkan juga Tuhan perjalanan pelayanan gereja-Mu, GPIB Jemaat Bahtera Hayat. Biar juga Tuhan tetap memberkati kami, menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan,
agar kami mampu melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami meyakini inilah cara Tuhan untuk kami bisa melayani di masa pandemi ini dengan seluruh keberadaan kami, untuk kami lebih berkreasi agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak pribadi-pribadi yang pada akhirnya dapat merasakan kebahagiaan dengan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan bersama kami ketika pada hari ini kami bersyukur Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi Hendra Depane, bagi Bapak Jimmy Jakaria Saitapi. Biarlah pertambahan 1 tahun usia ini bagi orang-orang yang kami cintai ini benar-benar akan menambahkan kearifan dan hikmat bagi mereka, untuk mereka melihat keputusan Tuhan dengan pertambahan 1 tahun usia, untuk kami menjadi jauh lebih taat dan setia kepada Tuhan. Kami serahkan sukacita mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan juga warga jemaat kami yang sedang dalam proses pemulihan, yang merindukan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan kiranya berkenan melawat mereka melalui kehadiran suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, sahabat dan teman, sehingga Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Ibu P. Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu L. Umbas, Bapak Willem E. Tande Padang, Ibu O.P. Kolanus, Ibu Luis W. Hantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggulut, Ibu Munarsi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Ibu P. Samara, dan Ibu Y.E. Bonting benar-benar akan mendapat kekuatan yang baru ketika sentuhan kasih sayang Tuhan melawat hati dan pikiran orang-orang yang mereka cintai, yang merawat dan melayani mereka. Dan juga sentuhan para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, biar juga Tuhan memberkatinya, agar orang-orang yang kami cintai ini bisa merasakan kekuatan yang baru, dan mereka juga boleh merasakan damai dan sejahtera dalam kehidupan mereka ke depan ini. Tuhan, kami akan melangkah di minggu kerja kami ini. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan benar, dan kami mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam proses belajar dan mengajar kami di era digital ini melalui daring, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada anak-anak kami, agar mereka juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan benar. Dan untuk majelis sinode GP ini, Tuhan tambahkan kepada fungsionaris majelis sinode kearifan dan hikmat, agar mereka juga mampu mengantisipasi perjalanan gereja Tuhan dalam menghadapi adaptasi baru di tengah-tengah kehidupan bersama kami ke depan ini. Kami menyerahkan panitia persidangan sinode GPIB, yaitu Mupel Jawa Timur. Biarlah juga Tuhan memberkati ketua panitia dan seluruh anggota panitia, untuk kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ke depan ini dengan baik dan benar. Kami serahkan juga orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, dan orang tua kami. Biar juga Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka, agar mereka juga dapat merasakan kasih sayang Tuhan, sekalipun kami sebagai saudara bersaudara berjauhan karena jarak dan waktu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan segedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, mari berdiri, kita berdoa dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami bisa memberi persembahan syukur saat ini. Terimalah hantaran syukur hati kami ini, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan dalam pelayanan gerejamu. Amin. Umat, dipersilakan duduk. Warta Jemaat, hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, Minggu 30 Agustus 2020. Ibadah keluarga Rabu 2 September 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 2 September 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 6 September 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat: seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi dan latihan paduan suara, vokal grup, musik kolintang pada pekan mendatang tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 6 September 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan utus umatnya.
umat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.